Gareth Edwards adalah seorang sutradara yang bertanggung jawab dalam memulai sebuah universe monster yang bernama Monsterverse dengan Godzilla sebagai pilarnya, dan semuanya itu dimulai pada tahun 2014. Pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Edward dengan memperkenalkan sosok Godzilla menuai banyak pujian sebagai salah satu pengenalan kembali karakter Godzilla yang disambut baik oleh industri perfilman di Amerika. Nah, Jurassic World Rebirth garapan Gareth Edwards juga akan menjadi soft reboot untuk franchise dinosaurus itu. Tidak banyak memang yang tahu tentang bagaimana Edwards akan mengkonsepkan ulang film Jurassic terbaru ini. Namun banyak penggemar yang sudah bisa menebak kalau sepertinya arah yang akan dituju adalah membawa franchise ini lebih dekat ke arah unsur-unsur yang dimiliki oleh Monsterverse Legendary daripada memilih untuk menggunakan konsep atau unsur-unsur dari Jurassic Park yang asli. Yang mana hal itu memang terasa ketika kita melihat trailer dari Jurassic World Rebirth, di mana nggak bisa dipungkiri bahwa akan ada beberapa pengaruh Monsterverse yang hadir di dalam Jurassic World Rebirth. Film ini nantinya akan dibintangi oleh beberapa pemeran yang baru dalam sebuah misi yang sama sekali berbeda dari narasi yang ada di trilogi Jurassic World sebelumnya. Mereka adalah Scarlett Johansson, Mahershala Ali, dan Jonathan Bailey yang menjadi pemeran utamanya, di mana mereka mempunyai sebuah misi yaitu mengambil sampel DNA dari dinosaurus terbesar yang masih hidup di bumi demi menolong umat manusia. Nah, di pulau misterius itu juga, nantinya mereka akan bertemu dengan banyak dinosaurus, termasuk dinosaurus mutant yang baru. Ini merupakan salah satu bagian yang bisa dirasakan tentang bagaimana Jurassic World Rebirth terasa lebih dekat ke Monsterverse daripada film Jurassic yang lainnya. Premis utama Jurassic World Rebirth melibatkan para karakter utama tadi dalam mengekstraksi DNA dari dinosaurus terbesar yang hidup di darat, di laut, dan juga di udara. Fokus pada dinosaurus yang berukuran sangat besar seperti Titanosaurus, Mosasaurus, dan Quetzalcoatlus inilah yang membuat film baru tersebut yang mengingatkan kita pada film-film Monsterverse bertema Godzilla dan Kong milik Legendary, di mana dinosaurus yang ditampilkan bisa dibilang hampir tampak cukup besar untuk bisa masuk ke dalam kaiju milik Monsterverse, yang seolah-olah apa yang tersimpan di pulau ketiga ini seperti meniru Skull Island milik Kong itu sendiri. Dinosaurus hibrida besar yang bernama T-Rex juga tampak lebih mengerikan. Dia bahkan lebih mirip dengan penggambaran monster yang muncul dari Hollow Earth daripada representasi realistis dari makhluk yang pernah hidup di bumi. Di beberapa video pembahasan tentang Godzilla, gue pernah mengatakan bahwa Godzilla tahun 2014 garapannya Gareth Edwards adalah film Godzilla terbaik di antara semua film Monsterverse dari segi plot ceritanya. Film tersebut juga bahkan lebih membumi dibandingkan film terbaru Monsterverse seperti Godzilla X Kong The New Empire yang lebih terasa seperti film superhero karena rangkaian aksi yang menggelegar yang mewarnai narasinya. Oleh karena itu, ada kemungkinan Jurassic World Rebirth memiliki nuansa yang sama seperti film Godzilla tahun 2014, di mana kekuatan dan kemegahan dari para dinosaurus akan lebih sering mengambil alih di momen-momen tertentu. Selain kemegahan makhluk-makhluk raksasa tadi, jika Gareth Edwards memakai pengenalan yang mendekati film Godzilla tahun 2014, maka jangan heran jika nantinya akan ada banyak banget unsur misteri yang terselubung, dan juga teka-teki yang tidak bisa memberikan waktu bagi para penontonnya untuk bisa bernafas. Misalnya salah satu adegan yang diperlihatkan di dalam trailernya pada saat karakter utama berada di atas perahu yang dibuntuti oleh 3 ekor Spinosaurus yang sedang membantu Mosasaurus melakukan perburuan. Dalam adegan itu, kita bisa menyaksikan bagaimana Spinosaurus menyerang ke arah perahu, dan kemudian disusul oleh Mosasaurus yang melompat tepat di samping perahu. Adegan-adegan keroyokan ini mengingatkan kita dengan adegan pertarungan brutal antara Godzilla dengan 2 ekor Muto. Dua adegan tersebut memang nggak sama, tapi secara intensitas serangan, bahaya, dan juga urgensi memang seakan-akan mirip dengan intensitas yang terjadi di film Godzilla 2014. Terus ada juga ketika bagaimana kaki dari dinosaurus mutant T-Rex diperlihatkan di dalam kabut yang seakan-akan ingin menunjukkan sisi yang misterius. Adegan ini mirip ketika Muto betina muncul dengan penampakan kaki yang juga sama-sama memiliki angle yang mengerikan. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kemiripan tersebut bakal membuat Jurassic World franchise ini lebih baik? Ya, nggak juga.
Tidak ada alasan mengapa Jurassic World yang baru ini tidak boleh mengambil beberapa petunjuk dari Monsterverse, karena semuanya itu lagi-lagi tergantung dari bagaimana para penontonnya. Kalau mereka suka dengan kemegahan dinosaurusnya, ya bagus. Namun, jika franchise ini ingin lebih sukses dalam jangka panjang, film tersebut perlu membangun identitasnya sendiri yang independen, alih-alih mengambil banyak referensi dari Monsterverse. Gue bukan seorang sutradara ataupun produser film, tapi sebagai penonton yang dari dulu suka banget dengan film-film monster atau dinosaurus, menurut gue ada cara terbaik untuk melakukannya, yaitu dengan mengembalikan nuansa-nuansa film Jurassic Park yang pertama, di mana di film Jurassic Park yang lama menyuguhkan berbagai macam unsur, bukan cuma aksi pertarungan atau ukuran dinosaurus yang luar biasa, tapi juga penceritaannya. Baik itu asal-muasalnya, bagaimana John Hammond bisa melakukannya, sampai ke karakter building yang luar biasa di masing-masing pemeran. Contohnya aja nih, dua anak kecil yang bernama Tim dan juga Lex. Bohong banget kalau kalian nonton filmnya, nggak gergetan sama kelakuan dari dua bocah ini. Dengan Jurassic World Rebirth yang sebagian besar aksinya bakal terjadi di tempat yang seharusnya merupakan fasilitas pulau penelitian yang misterius, ada banyak peluang untuk memperkenalkan elemen-elemen baru sambil berfokus pada momen-momen yang lebih tenang. Seperti bagaimana ketika kita menyaksikan film dari Jurassic Park yang terasa begitu menarik. So, untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu, sampai kemudian kita bisa melihat seberapa bagus nantinya film garapan dari Gareth Edwards ini. Apakah nanti bakalan luar biasa, atau malah justru sebaliknya? Gimana pendapat kalian? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Atau kalian punya feel yang berbeda terhadap film Jurassic World Rebirth ini? Kalau gitu, sekian dulu untuk pembahasan singkat kali ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.